Park Min-won akhirnya meninggal. Hai guys, hari ini mari kita bahas Marry My Husband episode 15. Park Min-won berusaha membunuh Ji-won, tapi untungnya Ji-hyuk datang tepat waktu menyelamatkannya. Kesabaran Ji-hyuk sudah habis, dia pun langsung menghajar Min-won karena Min-won berani menyentuh Ji-won. Tak hanya itu, dia juga membawa Min-won ke kantor polisi. Namun sebelum itu, Ji-hyuk membawa Ji-won ke rumah sakit terlebih dulu dan menitipkannya kepada manajer Lee. Kebetulan juga manajer Lee sedang bersama dengan Kang Juran, sehingga mereka berdua pergi ke rumah sakit untuk menemui Ji-won. Setelah memastikan Ji-won baik-baik saja, manajer Lee pergi ke kantor polisi untuk menjemput Ji-hyuk. Tapi mereka berdua tidak melepaskan Min-won dan membiarkan Min-won di kantor polisi. Nah, setelah keluar dari kantor polisi, manajer Lee memberitahu Ji-hyuk bahwa Ji-won sudah pulang ke rumah. Di sisi lain, Ji-won masih terguncang dan sangat frustasi karena hampir meninggal di tangan Min-won lagi. Namun tak lama kemudian, Ji-hyuk datang dan menenangkannya serta dia menemani Ji-won. Sementara itu, Sumin mulai mengancam Yura dengan bukti rekaman telepon bahwa Yura membayar ayahnya untuk membunuh Ji-won. 이제 질문하는 건 나야. 뭐 해줄 수 있어? Yura pun menjadi sangat marah karena Sumin berani mengancamnya. Namun tak lama kemudian si Min-won menelpon Yura dan meminta bantuan Yura untuk mengeluarkannya dari kantor polisi, dan Yura sengaja membantu Min-won keluar dari kantor polisi. 오늘 당신 와이프가 와서 협박하고 갔거든. Yura memberitahu Min-won kalau istrinya datang mengancamnya dan tidak mau melepaskan Min-won begitu saja. Di saat yang bersamaan, Min-won mendapatkan telepon dari kantor. Dan di sini dia diberitahu oleh manajer Lee bahwa mulai hari ini Min-won dipecat dari perusahaan. Tak hanya itu, Min-won juga harus melunasi pinjaman di UNK mulai hari ini. Nah, saat sampai di rumah, kreditur juga datang menagih hutang kepada Min-won. Di sini Min-won menjadi bingung karena dia tidak punya uang untuk membayar hutangnya. Min-won pun tidak punya pilihan lain dan akhirnya dia mencuri uang milik Sumin. Sumin tidak tahu kalau semua uang di tabungannya sudah dicuri oleh Min-won, dan Min-won juga menjual tas Sumin untuk membayar hutang. 이것만 팔면 급한 건 막을 수 있고. Sementara itu, Ji-hyuk mulai menjalankan rencananya, yakni memberitahu Sumin bahwa Min-won dan Ji-won berselingkuh. Tak hanya itu, dia juga memintanya bekerja sama dengannya untuk menangkap basah perzinahan Min-won dan Ji-won. 강지원에게 훨씬 더 집착하는 것 같으니까 이제 그 순간을. 정수민이 겪는 것만 남았군요. Semua permainan Ji-won dan Ji-hyuk sudah tersetting dan inilah saatnya Sumin merasakannya. Namun sebelum itu, Yura ingin mengambil hati kakek Ji-hyuk lagi. Tapi tak lama kemudian, Ji-hyuk datang memberitahu kakeknya bahwa dia membawa wanita yang dia cintai. 할아버지, 제가 좋아하는 여자 데려오라고 하셨죠? Setelah itu, Ji-won datang menghadap kakek Ji-hyuk dan memperkenalkan dirinya. 안녕하세요. 강지원입니다. Hal ini membuat Yura menjadi sangat kesal. Dia tidak terima jika kalah dari Ji-won dan dia tetap ingin menyingkirkan Ji-won. Di sisi lain, saat ini Ji-won berusaha meyakinkan kakek Ji-hyuk bahwa mereka berdua bahagia jika bersama, dan dia juga meminta restu kepada kakek Ji-hyuk untuk memberikan Ji-hyuk kepadanya. 유지혁 씨, 저 주세요. Setelah mendengarkan ucapan Ji-won, kakek Ji-hyuk pun memberikan restu kepada mereka. Di esok hari, sesuai prediksi, Sumin datang menemui Ji-won dan mengatakan bahwa Ji-won merayu suaminya. Namun di sini Ji-won memberitahu Sumin bahwa Sumin sangat bodoh karena tidak tahu kalau suaminya akan melakukan hal serupa, yakni berselingkuh. Bahkan saat berpacaran dengan Ji-won selama 7 tahun, Min-won sudah berselingkuh dengannya. Di sini Ji-won sengaja mengirimkan pesan kepada Sumin, tapi membuat seakan-akan pesan itu salah kirim. 잘못 보냈네. 미안. Sumin sudah mulai terbakar amarah sehingga dia menerima bantuan Ji-hyuk dan akan menghancurkan Ji-won. 내가 강지원 망가뜨릴 거예요. Sumin sekarang sudah berada di tangan mereka dan sekarang giliran Min-won. Ji-hyuk sengaja memberikan surat asuransi jiwa pada Min-won dan di surat itu tertera bahwa mereka akan mendapatkan uang 500 juta won dari kematian pasangan akibat kecelakaan. Sehingga dari sinilah Min-won ingin bekerja sama dengan Yura untuk mengurus Sumin agar dia mendapatkan uang asuransi
ini setelah Sumin meninggal. Nah, malam inilah Minwon akan bermalam dengan Yura dan Jihyuk memberitahu Jiwon bahwa malam ini Sumin akan melihat suaminya berselingkuh. Lalu Jihyuk mengirimkan pesan pada Sumin bahwa Minwon dan Jiwon sekarang ada di hotel. Nah, untuk memancing Sumin, Jiwon sengaja datang ke hotel tersebut. Nah, inilah saatnya Sumin merasakan apa yang Jiwon rasakan, yakni melihat suaminya berselingkuh. Namun yang bikin Sumin terkejut ternyata Minwon berselingkuh dengan Yura, bukan dengan Jiwon. Saat Sumin ingin menyebarkan skandal mereka, di sini sekretaris Yura menangkapnya dan memukulnya sampai pingsan. Nah, langkah selanjutnya Minwon membawa Sumin ke suatu tempat untuk membunuhnya. Sebelum membunuhnya, Minwon memberitahu Sumin bahwa Sumin sudah tidak punya uang karena uangnya sudah dia curi. 너부터 해결하고 난 새로 시작해야 될 거 아니야. Setelah itu, Minwon mulai untuk membunuh Sumin dengan memotong selang gas. Namun saat dia kembali, Sumin sudah melepaskan ikatannya dan mengambil pisau. Kemudian dia menodongkan pisaunya kepada Minwon. Sumin meminta Minwon untuk memberikannya kunci mobil dan Minwon akan memberikan kunci mobil kepada Sumin. Tapi saat Sumin hendak mengambil kunci tersebut, tiba-tiba Minwon memukulnya dengan kursi. 뒤질 때 곱게 뒤져 이씨. Di sini Sumin akhirnya tahu kalau Minwon ingin membunuhnya karena uang asuransi. Sumin pun tidak akan membiarkan Minwon membunuhnya. Lalu dia melawan Minwon dan akhirnya dia mendorong Minwon ke arah meja kaca. Sehingga nasib Jiwon jatuh kepada Minwon dan Minwon meninggal dibunuh oleh Sumin. 네가 죽었으면 좋겠다고 생각한 적이 있어. Minwon sudah mendapatkan karmanya, sementara itu Sumin sekarang menjadi buronan. Di sini Jihyuk sudah memiliki firasat kalau Sumin tidak akan berhenti mengejar Jiwon dan terbukti sekarang Sumin ada di komplek rumah Jiwon. 끝나지 않아요. 날 두고 너만 행복할 수 없어, 지원아.